Kemudian setelah itu Ibnu Qudamah membahas dari mulai babul khulu dan seterusnya. Ini pembahasan-pembahasan berkaitan dengan masalah kalau terjadi perpisahan. Ya. Dan bentuk-bentuk perpisahan itu banyak bentuknya. Nah, sini Ibnu Qudamah memulai dengan babul khulu. Bab tentang khulu. Ini bab yang pertama di uraian Ibnu Qudamah rahimahullah. Sebelum saya uraikan bab ini, saya ingin menjelaskan dulu beberapa istilah yang sudah berlalu bersama kita ya. Dan perbedaan-perbedaannya. Ya, sudah berlalu istilah batil. Sudah berlalu istilah fasakh. Ya. Sudah berlalu istilah apa? Istilah fasakh. Juga sudah berlalu istilah furqah. Berpisah, perpisahan. Nah, di sini ada istilah khulu. Akan datang istilah talak. Ya, ini kalimat-kalimat ya perlu kita bedakan. Jelas ya? Di antara yang paling luas cakupannya adalah kata fasakh. Ya. Kata fasakh. Dan ini sudah berlalu bersama kita beberapa kali digunakan. Nah, fasakh itu secara bahasa adalah an-naqd wal izalah. Menggugurkan dan menghilangkan. Itu fasakh. Dan di dalam istilahnya, fuqaha mengartikannya bahwa fasakh adalah halu irtibatil aqd. Melepaskan ikatan akad. Iya. Atau sebagiannya lagi mendefinisikan irtifa'u hukmil aqdi minal asli ka'lam yakun. Dia mengangkat hukum akad itu dari asalnya, dari dasarnya, seakan-akan tidak pernah ada. Iya. Jadi ini disebut fasakh ya. Baik. Kalau khulu, ya, akan diterangkan definisi khulu di sini. Ya. Dan kita akan jelaskan bahwa khulu itu adalah istri meminta pisah dari apa? Dari suaminya dengan memberikan bayaran. Dengan memberikan bayaran. Nah, itu khulu namanya. Dia bentuk dari berpisah. Bentuk dari berpisah. Hanya saja bedanya dengan fasakh. Fasakh juga berpisah ya, mengangkat. Bedanya dengan fasakh. Iya. Khulu ini harus dengan hukum. Fasakh ini. Dia cakupannya lebih luas. Cakupannya lebih luas. Sebab fasakh itu ada di dalam akad nikah dan ada di dalam akad jual beli, ya ada di dalam tasarrufat, itu fasakh. Tapi kalau khulu dia berkaitan dengan apa? Akad nikah saja. Berkaitan dengan akad nikah saja. Iya. Kemudian khulu itu, ya. Khulu dia terjadi kalau ada saling ridha antara keduanya. Ya, si istri minta khulu. Si suami ridha. Ya, menerima khulu itu, menerima bayaran, maka khulu terjadi. Jelas ya? Tapi kalau misalnya si istri minta khulu, si suami tidak ridha. Kemudian diajukan ke pengadilan. Ya, dan pengadilan mengabulkan permintaan istri. Dipisahkan oleh hakim. Qadhi yang memisahkannya. Maka pemisahan di sini ini tidak disebut khulu, disebut apa? Fasakh namanya. Disebut fasakh. Iya. Jadi kalau khulu dia saling ridha namanya. Adapun fasakh ini dia mungkin ridha, mungkin saling ridha, mungkin tanpa keridhaan karena memang dia adalah hukum diangkat. Iya. Baik. Ini perbedaan antara fasakh dengan apa? Khulu. Kalau talak, ya, akan datang nanti talak ya, sama, ya. Tercabut juga akad nikah itu. Hanya saja pembahasan talak itu di nikah saja. Kalau pembahasan talak, dia di nikah dan di selain nikah. Karena itu dijual beli, fasakh juga ada. Ya, kemarin kita sudah terangkannya beberapa kalimat. Ya, kalau ada khiyar misalnya, maka jual belinya dipasakh. Ya, karena itu penggunaannya juga digunakan untuk apa?
jual beli. Tapi kalau talak ini istilah di pembahasan apa? Pembahasan nikah saja. Ya, perbedaan yang kedua antara fasakh dan talak. Kalau talak ini begitu dia jatuh, ya, dia kadang menggugurkan nikah seluruhnya dan kadang sebagiannya tidak. Sebagiannya tidak digugurkan. Karena itu di definisi talak nanti adalah dia menghilangkan akad nikah itu seluruhnya atau sebagiannya. Ya. Seluruhnya atau sebagiannya. Kalau fasakh dia hilang seluruhnya. Ini perbedaannya. Jadi kalau sudah dipasakh hilang sudah nikahnya seluruhnya. Iya. Karena itu kalau dia dipisahkan dengan hukum fasakh, ya, dipisahkan dengan hukum fasakh, maka nikah tersebut telah hilang pengaruhnya. Hilang pengaruhnya. Ya, berbeda dengan talak ya. Kalau misalnya si istri talak 1. Ya. Istri talak 1. Talaknya jatuh. Tapi pengaruh nikah masih ada. Si istri, statusnya masih istri. Di masa iddah. Dan di masa iddah, si suami, ya namanya istri. Masih boleh dia lihat. Masih boleh serumah. Jelas ya? Tapi kalau dipasakh, si istri misalnya murtad. Maka nikahnya dipasakh. Si istri ini berubah menjadi orang asing sudah. Jelas ya? Berubah menjadi orang asing. Atau misalnya tampak bahwa suami istri ini salah seorangnya, mereka misalnya saudara sesusuan. Maka nikahnya dipasakh. Setelah dipasakh nikahnya tidak dikatakan bahwa si istri di masa iddah, tidak. Ya boleh, masa iddah masih boleh apa? Saling melihat dan boleh masih ada kaitan-kaitan berkaitan dengan pernikahan. Nanti kata misalnya suami meninggal, dia masih mewarisi, tidak. Ini langsung hilang pengaruh-pengaruh nikah itu. Iya. Dengan adanya apa? Saling menyusui ini. Nah, ini dipasakh namanya. Nah, ini perbedaannya antara pasakh dengan apa? Dengan talak. Kalau furqah dipisahkan, kalimat dipisahkan ini lebih luas daripada kalimat dipisahkan itu bagian dari apa? Bagian dari talak. Ya. Jadi kalau dikatakan dipisahkan itu bagian dari apa? Bagian dari talak. Hanya saja furqah perpisahan dia kadang bermakna fasakh. Kadang bermakna apa? Bermakna fasakh. Jadi dari satu sisi dia bagian dari talak furqah ini, tapi dari sisi lain kadang dia lebih umum daripada talak karena dia bisa bermakna apa? Bermakna fasakh. Karena itu furqah bisa dipisahkan. Dipisahkannya mungkin dengan talak dan mungkin dengan selain talak dipisahkannya, dengan khulu' misalnya atau dengan apa namanya? Hukum qadhi atau yang semisal dengan itu. Baik. Ini furqah ya. Sisa yang terakhir tentang batil. Iya. Kalau batil itu dia penggunaannya umum ya. Masuk di dalam akad nikah, masuk di dalam apa? Di dalam akad jual beli, masuk di dalam tasarruf. Iya. Demikian pula al-fasakh, dia lebih umum. Nah, lebih umum atau dia bermakna umum juga. Iya. Jadi kalau ini kalimat-kalimat berlalu bersama kita, ya penggunaannya seperti itu. Dan terkait dengan masalah fasakh ini, ya para ulama sebutkan bahwa fasakh itu ada sebab-sebabnya terjadi fasakh. Yang pertama karena kesepakatan. Sepakat suami istri misalnya memfasakh dalam masalah khulu', terjadi fasakh misalnya. Yang kedua ada khiyar. Misalnya terjadi khiyar antara dua orang yang melakukan transaksi jual beli. Ya. Kemudian setelah itu dia pilih untuk tidak jadi jual belinya. Maka ini dipasakh namanya karena ada khiyar. Ya. Dan pasakh juga kadang terjadi karena akadnya tidak bersifat lazim. Ya seperti di sewa menyewa, di syarikat, seperti di syarikat di dalam masalah wasiat. Nah, ini akad bukan akad apa? Akad lazim. Ya, bukan akad lazim. Maka di sini boleh dipasakh. Boleh dipasakh. Ya. Demikian pula kalau misalnya ada hal yang rusak di dalam akad, maka ini dipasakh nikahnya. Nah, baik. Dan pasakh itu kadang dengan kehendak dua orang yang melakukan akad dan kadang dari salah seorangnya saja. Iya.
Kemudian yang perlu saya terangkan di sini bahwa fasakh itu kadang dengan hukum qadhi dan kadang tanpa hukum qadhi. Ya, kadang dengan hukum qadhi adanya fasakh. Misalnya kalau si istri dia merasa tidak cocok dengan suaminya karena tidak sekufu. Anggaplah suaminya fasik, ya, dianya orang yang menjaga kewajiban, dia tidak cocok dengan suaminya. Maka kalau dia ingin pisah seperti ini, ya, maka ini tidak disebut dia khulu, tetapi disebut fasakh. Dia ke pengadilan dan harus dipisahkan oleh hukum apa? Hukum qadhi. Demikian pula kalau dia merasa misalnya maharnya kurang, ya, maka di dalam hal ini kalau dia ingin dipasakh nikahnya, ya, dia datang ke qadhi yang memfasakhnya. Baik. Ini contoh-contoh ya, fasakh dengan hukum qadhi. Ada bentuk fasakh tanpa hukum qadhi. Ya, seperti kalau memang nikahnya sudah rusak dari asalnya. Anggaplah misalnya seorang menikah tanpa wali. Ya, ini nikah sudah fasakh namanya. Ya, sudah dianggap batil nikahnya. Ya, walaupun tidak ada hukum qadhi, dia sudah dianggap apa? Tidak syah. Iya. Atau seperti terjadi kemurtadan pada salah seorang dari suami istri. Ini walaupun tidak ada hukum qadhi, sudah dianggap apa? Fasakh nikahnya. Baik. Jadi ini perbedaan-perbedaannya dalam istilah. Ya, digunakan di dalam pembahasan-pembahasan ini perlu kita pahami. Nah, baik. Sekarang kita masuk di pembahasan al-khulu'. Kata beliau babul khul'i. Bab al-khul'. Ya, khulu' di sini di dhamma kha-nya. Nah, walaupun asal katanya dari al-khal' di fathah kha, bermakna an-naza' wal izalah. Mencabut dan menghilangkan. Itu al-khal'. Ya, al-khal'u. Tapi setelah itu disebut oleh al-fuqaha dengan di dhamma kha sebagai penamaan dari al-khal'u. Khul'un. Jadi dia dikatakan al-khul'u. Ya. Ini khulu' secara bahasa. Secara istilah, khulu' adalah firatuz zawja bi'iwadhin bi'alfadhin makhsusah. Ya. Suami atau si istri minta pisah dengan memberikan ganti, memberikan bayaran dengan lafaz-lafaz khusus, dengan lafaz tertentu. Baik. Jadi begitu si istri minta kepada suaminya, ya, untuk pisah, dan si istri memberi bayaran untuk hal itu, apakah dia kembalikan maharnya dan semisal dengan itu, maka inilah yang disebut dengan nama apa? Nama khulu'. Iya. Baik. Dasar tentang bolehnya khulu', adanya syariat khulu', diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'an illa ay yakhafa an la yuqima hududallah. Fa in khiftum an la yuqima hududallahi fala junaha 'alaihima fi maftadat bih." Ya, tidak halal bagi kalian mengambil sesuatu apapun yang telah kalian berikan kepada istri-istri kalian. Yang sudah diberi mahar tidak halal diambil lagi. Kecuali keduanya khawatir tidak bisa menegakkan batasan-batasan Allah. Iya. Fa in khiftum, kalau kalian khawatir keduanya tidak bisa menegakkan batasan-batasan Allah, fala junaha 'alaihima fi maftadat bih. Maka tidak apa-apa di atas keduanya terjadi perpisahan pada hal yang mereka membayar di dalamnya. Memberikan fidyah, ganti di dalamnya. Baik. Dan tentang khulu' ini, dasar syariatnya juga adalah hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, tentang kisah istri Thabit bin Qais. Istri Thabit bin Qais bin Shamman radhiyallahu taala anhu. Ya. Wa anis sahabati ajma'in. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, lalu istri Thabit berkata, "Ya Rasulullah,
Thabit ibnu Qais, ma a'tubu alaihi fi khuluqin wala dinin, walakin akrahul kufra fil Islam. Kata istrinya, ya Rasulullah, Thabit bin Qais itu tidak ada yang celah pada akhlaknya, pada agamanya. Akhlak dan agamanya bagus. Hanya saja saya khawatir kekufuran dalam Islam. Maksudnya di sini kekufuran apa? Karena dia membangkang kepada suami. Ya, dan perhatikan ya, membangkang kepada suami disebut apa? Disebut kekufuran. Iya. Dia takut untuk kufur dalam Islam. Membangkang pada suaminya. Ya mungkin ada hal yang dia tidak suka ya dari Thabit, bukan berkaitan dengan agama, bukan berkaitan dengan akhlak, tapi hal lain. Ya, dan ini dimaklum ya pada perempuan. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ataruddina alaihi hadiqatah." Apakah engkau ingin mengembalikan kebunnya si Thabit? Jadi ketika Thabit menikahi istrinya, dia memberi mahar apa? Mahar kebun. Ya, maka dia tanya, apakah engkau ingin mengembalikan kebunnya Thabit? Qalat na'am. Maka istrinya berkata iya. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, "Akbilil hadiqah." Ambillah hadiqah tersebut, wa talliqha tatliqah. Dan wahai Thabit, talak dia dengan satu kali talak. Akan kita terangkan nanti ya, bahwa di sini bukan talak dengan makna yang dimaklumi akan datang, tapi khulu di sini bermakna fasakh. Ya. Baik. Dan ijma' secara global di kalangan para ulama tentang syariat khulu. Ya, dan dimaklumi bahwa ini dari syariat yang indah dalam Islam. Karena si perempuan setelah dia menikah dengan suaminya, kemudian tampak dari suami, misalnya ada hal-hal yang dia tidak senangi, ya hal yang mungkin dia tidak akan mampu untuk melanjutkan ya roda pernikahan tersebut ya sebagai seorang istri yang baik misalnya, yang taat kepada suaminya, maka dia diberi pilihan untuk melihat yang terbaik untuknya, ya mengambil pilihan yang lain. Dan ini dari hikmah syariat ya. Karena itu ada syariat khulu, ada syariat talak, ya, dan ada syariat-syariat yang lainnya di pembahasan nikah. Nah ini berbeda dengan kebiasaan orang-orang kafir. Kalau sudah menikah, sebagian dari mereka tidak ada yang dikatakan batal nikahnya. Ya, tidak boleh apa? Batal lagi nikahnya. Dan yang terjadi, ya, adalah kezaliman, ya, percekcokan. Dan kadang sebagiannya karena tidak bisa pisah lagi, ya, dan tidak boleh nikah dua. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya, caranya dengan cara zina. Ya, hartanya dia buat khila supaya tidak diwarisi oleh si istrinya yang sekarang, dimasukkan ke dalam bentuk hibah atau diberikan kepada orang lain atau yang semisal dengan itu, sehingga jatuh di dalam kerusakan-kerusakan. Baik. Karena itu, ya, syariat khulu ini disyariatkan mempunyai banyak hikmah, Nah, dan para ulama menyebutkan bahwa khulu itu punya 3 hukum. Yang pertama, ada yang mubah, hukumnya boleh. Ini apabila si perempuan ya tidak suka keberadaannya bersama suami. Karena mungkin ada sesuatu yang dia benci pada suaminya, dan dia khawatir tidak akan bisa menegakkan hak Allah yang diwajibkan pada istri terhadap suaminya. Nah, jadi apabila si istri meminta khulu karena sebab ini, maka dibolehkan bagi suami untuk apa? Untuk menjawabnya. Untuk menjawab hal tersebut, untuk menerimanya. Nah, kemudian yang kedua, ada khulu yang sifatnya makruh. Ya, ini kalau si istri minta khulu tanpa ada sebab. Ya, tidak ada sebab. Istiqamah keadaan suami istri. Iya. Kemudian si istri tiba-tiba minta apa? Minta khulu. Maka ini hukumnya makruh. Nah, ini diambil di ketentuan ayat ya, sebab di ayat dikatakan fala junaha alaihima bima iftadat bih. Tidak apa-apa pada keduanya pada hal yang mereka
bayar di dalamnya. Kalimat tidak apa-apa di sini kalau khulu'nya benar menunjukkan bahwa kalau dia minta khulu' tanpa sebab itu ada apa-apanya. Ada apa-apanya. Jelas ya? Dan di dalam riwayat Ashabus Sunan dari Thauban, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah." Perempuan manapun yang minta kepada suaminya talak tanpa ada masalah, maka haram terhadapnya mencium bau surga. Nah, baik. Kemudian keadaan yang ketiga, khulu itu dianggap haram. Diharamkan di situ. Bentuk dari khulu ini apabila si suami dia menahan hak-hak istri. Menahan hak-hak istri. Atau si suami misalnya menyiksa istrinya, tidak memberikan haknya, berbuat kezaliman terhadap istrinya. Berbuat kezaliman terhadap istrinya. Tatkala si istri mendapatkan keadaan yang seperti ini, dia minta supaya diceraikan. Maka si suami berkata, "Saya tidak akan ceraikan kecuali kalau kamu bayar." Maka ini khulu' sifatnya apa? Haram. Sifatnya haram. Sebab sudah dia yang menzalimi. Kesalahan dari dia, minta bayaran pula dari siapa? Dari istri. Baik, ini 3 keadaannya pada khulu'. Di dalam pembahasan khulu' ini ada 8 pembahasan. Definisinya sudah. Kemudian syariat dan ketentuannya. Setelah kita terangkan. Nah, dan di sini Ibnu Qudamah rahimahullahu taala yang menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan ketentuan khulu'. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, "Wa idza kanatil mar'atu mubghadatan lirrajuli wa khafat an la tuqima hududallahi fi ta'atihi, falaha an taftadiya nafsaha minhu bima taradaya alaihi." Apabila seorang perempuan dia benci kepada suaminya. Dan kebencian kepada suaminya itu tidak mesti kebencian pada akhlak atau kebencian pada agama. Jelas ya? Mungkin dia benci pada suaminya pada sebagian hal, ada yang dia suka misalnya. Nah. Baik. Kalau terjadi seperti ini, wa khafat alla tuqima hududallahi fi ta'atihi, dan si istri khawatir dia tidak mampu untuk menegakkan batasan-batasan Allah dalam ketaatan kepadanya. Istri sudah berlalu ada kewajiban terhadap suami. Diserahkan dirinya misalnya. Dia taat pada suaminya. Tapi ternyata si istri ada yang dia benci dari suaminya sehingga dia tidak mampu untuk seperti itu. Dia tidak mampu. Bukan dia tidak ingin taat pada suami, tapi karena kebenciannya pada sesuatu ini menyebabkan dia apa? Dia khawatir tidak mampu melakukannya. Maka kalau ini terjadi pada istri, falaha, maka dia boleh antaftadiya nafsaha. Dia boleh untuk membayar atau menebus dirinya minhu terhadap suaminya bima taradaya alaihi. Dia berikan bayaran yang disepakati oleh keduanya. Disepakati oleh keduanya. Apakah misalnya dia minta cerai kemudian dia sepakati diberi harta misalnya, dikembalikan maharnya atau yang semisal dengan itu. Atau misalnya si istri sudah punya anak-anak, kemudian si istri berkata, "Sudah, kita saya minta cerai misalnya, nanti nafkah anak-anak saya yang tanggung." Jelas ya? Nah, ini juga bentuk dari apa? Bentuk dari bayaran. Kalau seperti itu tidak ada masalah. Itu boleh di dalam apa? Di dalam khulu'. Nah, dan pembolehannya berdasarkan ayat yang saya bacakan tadi dari surah Al-Baqarah, ayat 229 itu. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah setelah menjelaskan tentang syariat dan ketentuannya, kemudian beliau terangkan kadar yang diambil oleh seorang suami saat istri meminta khulu'. Berapa kadar yang diambil oleh suami? Kata beliau, wa yustahabbu an la ya'khudha minha aktsara mimma a'taha.
Dan disunnahkan. Ya. Dan disunnahkan suami tidak mengambil dari istri melebihi apa yang dia berikan. Nah, ini kalimat dari Ibnu Qudamah di sini disunnahkan. Iya. Jadi, andai kata misalnya si suami mengambil lebih, maka itu tidak ada masalah. Kalau dia mengambil lebih. Jelas ya? Tapi kalau dari sisi sunnahnya, ya diberikan, diambil dari si istri apa yang tidak melebihi pemberian yang diberikan kepada si istri. Maksudnya dari mahar yang diberi. Nah, walaupun hadits sabit, istri sabit itu bukan terdapat di dalamnya ketentuan khusus, ya, tapi kita bisa mengambil makna ya, karena Nabi di sini yang hakim, yang menimbang, ya, ganti atau bayaran di belakang khulu itu. Nabi langsung berkata, kamu ingin kembalikan kebunnya sabit? Ya, disebutkan dari maharnya. Menunjukkan bahwa ini ukuran ya di dalam pengembalian. Ya, dan ada sebagian riwayat memang menyebutkan tidak boleh ada tambahan, cuma riwayat-riwayatnya ada kelemahan. Iya. Karena dasarnya khulu adalah dibolehkan dengan mengambil dari istri, si istri memberikan bayaran kalau suami mengkhulu, melakukan khulu, maka boleh saja dia meminta apa? Meminta tambahan. Ini dari sisi kebolehan. Tetapi kalau dari sisi kelayakan atau sisi moralnya, ini termasuk perkara yang apa? Ya, kurang pantas. Ya, si suami meminta dari istri hal yang melebihi apa? Melebihi apa yang dia berikan kepadanya. Baik. Selesai sudah ya pembahasan kadar yang diambil oleh suami. Kemudian setelah menjelaskan hal tersebut, Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, "Fa idza khala'aha aw talaqaha bi'iwadin banat minhu wa lam yalhaqha talaquhu ba'da dhalika walau wajahaha." Andai kata dia telah melakukan khulu' tersebut, atau dia telah mentalaknya dengan memberi bayaran, dengan menerima bayaran, dia talak dengan menerima bayaran, banat minhu. Maka di sini istrinya menjadi apa? Menjadi bainunah. Iya, menjadi bainunah. Ya, kalau dikatakan banat minhu itu artinya, ya, kalau sudah terjadi khulu, tidak bisa kembali lagi kecuali dengan akad baru. Kecuali dengan apa? Akad baru. Ya, dengan ridha si istri, dengan akad baru, dengan mahar dan seterusnya dari syarat-syarat nikah yang telah berlalu. Baik. Kemudian khulu ini, apakah dia talak atau bukan? Sini Ibnu Qudamah terangkannya, dia mengkhulu'nya atau mentalak dengan iwab, dengan ganti. Iya. Apakah khulu itu dihitung talak atau tidak? Iya. Ini ada dua pendapat di kalangan ulama, dan yang benarnya bahwa khulu itu tidak dihitung talak. Khulu tidak dihitung talak. Karena telah syah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, "Al-khulu' faskhun la talaq." Khulu adalah fasakh, bukan talak. Khulu adalah fasakh, bukan apa? Bukan talak. Nah, ini pendapat dari Imam Ahmad juga. Beliau berpendapat seperti ini. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim. Dan ini yang dipatwakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ya Syekh bin Baz, dan selainnya dari para ulama. Nah, walaupun pendapat jumhur mereka menganggap bahwa khulu itu dihitung di dalam apa? Dihitung di dalam talak. Dihitung di dalam talak. Atau afwan ya, di dalam pembahasan ini Syekh bin Baz dan Lajnah Daimah mereka menganggap bahwa khulu itu dihitung sebagai apa? Dihitung sebagai talak. Nah, mereka ikut kepada pendapat jumhurul ulama. Adapun pendapat yang kedua yang saya sebutkan tadi, ya, dari Imam Ahmad, dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, dan ini dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa khulu itu adalah fasakh dan bukan talak.
Ya. Dan mengatakan bahwa itu fasakh bukan talak, ya sekira itu insyaallah taala yang lebih dekat ya. Dan ada pembahasan-pembahasan dalam hal ini agak panjang uraiannya. Yang jelas saya ingin menyimpulkan saja bahwa khulu ya tidak dihitung sebagai apa? Tidak dihitung sebagai talak. Dia hanya dihitung sebagai fasakh. Dibangun di atas hukum ini. Kalau dia sebagai fasakh, maka apabila si perempuan sudah ditalak, sudah dikhulu, maka tidak boleh rujuk lagi kepadanya. Ya, kecuali dengan akad baru. Nah, kemudian kalau dia difasakh, maka si perempuan yang dikhulu itu tidak menjalani masa iddah perempuan yang ditalak. Sebab masa iddah perempuan yang ditalak menjalani iddah berapa bulan? 3 bulan ya, atau 3 kali haid. Ya, sebagaimana yang akan datang. Nah, ini kalau ditalak, tapi karena khulu adalah fasakh, maka dia hanya diwajibkan istibra. Yaitu menunggu haid 1 kali untuk memastikan bahwa rahimnya apa? Rahimnya kosong. Baik. Ini dari konsekuensi yang berkaitan dengan masalah apa? Masalah khulu. Ya, dan khulu ini boleh dengan hukum qadhi dan boleh tanpa hukum qadhi. Ya, kalau si suami sudah menerima misalnya, ya bayaran dia sudah iakan, kemudian dia lakukan khulu, maka itu dihitung khulu. Walaupun tanpa hukum qadhi. Ya, dan di sini saya perlu ingatkan ya, dibedakan antara hukum qadhi dan tercatat di pengadilan. So, kalau misalnya dia khulu istrinya tetap di dalam catatan dia harus melapor bahwa sekarang dia statusnya bukan lagi apa? Bukan lagi suami istri. Iya. Dan nanti di catatan pengadilan kita lihat apa yang dikuatkan. Saya nggak tahu ya di KUA di sini apa yang dikuatkan oleh mereka. Kalau si istri yang minta, apakah dihitung talak atau dihitung fasakh? Ya, kalau dihitung talak maka ini ada keterkaitannya ya. Tapi itu dianggap saja sebagai hal yang dicatat. Kalau memang pisahnya bukan dengan hukum qadhi. Pengadilan cuma mencatat saja. Tapi kalau misalnya dipisah dengan hukum qadhi, diangkat ke pengadilan masalahnya, dan ternyata pengadilan berpendapat bahwa ini dihitung talak, tidak dihitung fasakh, maka yang dipegang adalah ketentuan apa? Ketentuan qadhi. Sebab ketentuan qadhi itu yarfa'ul khilaf. Harus dipegang. Walaupun kita berpendapat misalnya dengan pendapat itu bukan fasakh, tapi kalau di pengadilan dihitung talak, itu bukan talak. Kalau di pengadilan dihitung talak, misalnya kita berpendapat itu bukan talak, tapi di pengadilan dihitung talak, maka yang dipegang adalah ucapan apa? Ucapan pengadilan. Iya. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, walam yalhaqha talaquhu ba'da dalik walau wajahaha. Iya. Dan andai kata misalnya setelah dia dikhulu, ditalak lagi, ya, maka talak itu tidak akan berpengaruh padanya. Nah, karena memang talaknya ini atau khulu ini dihitung fasakh, tidak dihitung apa? Dihitung talak. Andai kata dihitung talak, maka setelah talak kemudian jatuh talak lagi, maka talak yang kedua bisa terhitung. Tapi karena dia fasakh, maka talak setelah itu tidak terhitung. Ya. Jelas ya? Baik. Maka ini hakikat dari apa? Hakikat dari khulu. Ya. Jadi kalau si suami berkata setelah dia diberi bayaran, si istri meminta khulu, istri memberi bayaran, kemudian suami berkata, iya sudah, saya talak kamu. Bahasanya apa? Bahasa talak. Ini terhitung talak atau terhitung khulu? Dia terhitung khulu. Walaupun dia bahasakan dengan bahasa apa? Dengan bahasa talak. Hakikatnya terhitung apa? Khulu. Ya demikian pula suami. Kalau suami menceraikan istrinya, tidak ada bayaran. Ya. Si istri tidak minta cerai. Si istri tidak membayar. Suami berkata, saya khulu kamu. Ini terhitung khulu atau talak? Ini terhitung talak. Jelas ya? Karena itu kaidah di dalam akad-akad, apakah itu di pembahasan nikah maupun di pembahasan jual beli, al-ibrah bi umumi al-ibrah bil ma'ani
la bil alfaz wal mabani. Yang menjadi ukuran itu adalah makna. Ya, bukan lafaz dan bentuk dari kata-kata. Maknanya yang dilihat. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah setelah menerangkan tentang kadar yang boleh diambil, kemudian apakah khulu terhitung talak. Setelah itu Ibnu Qudamah menjelaskan hal-hal yang boleh dipungut karena keberadaan khulu. Kata beliau, wa yajusul khalqu bikulli wa yajusul khulu bikulli ma yajuzu ay yakuna sadaqan. Ini ketentuan umumnya ya. Apa bayaran khulu itu? Kata Ibnu Qudamah, khulu itu boleh dengan segala hal yang pantas sebagai mahar. Jadi dia boleh dengan segala hal yang pantas sebagai mahar. Nah, iya. Jadi apa saja yang pantas sebagai mahar, itu syah sebagai apa? Sebagai bayaran di dalam khulu. Sebagai bayaran di dalam khulu. Iya. Kemudian kata beliau, wabil majhul. Sini di buku kurang wawunya ya, tambah waw di situ. Wabil majhul. Dan boleh juga dengan hal yang majhul. Iya. Misalnya si istri berkata, bebaskan saya atau khulu saya dan saya akan memberi kamu tanah. Sebut tanah saya, tidak sebut tanah yang mana. Iya. Jelas ya? Atau dia katakan, khulu saya dan saya berikan kamu dari hartaku yang saya miliki. Ya, belum ditahu berapa hartanya semuanya, misalnya. Nah, maka ini diperbolehkan. Ini adalah hal yang diperbolehkan. Demikian pula kata Ibnu Qudamah, falau qalat, ya, andai kata si istri berkata, ikhla'ni, khulu saya, bima fi yadi minad darahim, atau bima fi baiti minal mata'. Ya, saya akan membayar dengan dirham yang ada di tanganku ini. Ya, disebut tangannya dan tidak dilihat apa yang di tangannya itu. Atau dia sebut dengan apa yang saya miliki dari perabot yang ada di rumah. Ya, misalnya. Fafa'al fasah. Andai kata si istri berkata seperti itu, kemudian suami melakukan khulu, maka ini syah khulunya. Dan bayarannya diterima oleh suami. Baik. Walahu ma fihima. Dan kalau suami sudah melakukan itu, dia dapatkan ya, apa yang berada di tangan istri itu dari dirham dan apa yang disimpan di rumah dari perabot. Itu menjadi milik siapa? Milik suami. Kemudian kata beliau, fa illam yakun fiha syai'un falahu thalathatu darahim wa aqallu ma yusamma mata'an. Ya. Tapi kalau ternyata si istri, ya, dia istri berkata, ya, khulu saya dan saya akan berikan dirham yang ada di tanganku. Ternyata tidak ada dirham di tangannya. Dia dirham di tangannya. Maka kata Ibnu Qudamah, dia beri 3 dirham. Sebab dia memang bahasanya pakai jamak di sini ya. Dia katakan, saya akan beri apa yang di tanganku minad darahim, dari dirham-dirham. Dirham-dirham itu jamak, dan jamak paling sedikitnya berapa? 3. Atau dia katakan, saya akan berikan perabot di rumahku. Ternyata diperiksa rumahnya tidak ada perabotnya sama sekali. Iya. Tidak ada perabotnya sama sekali. Kalau tidak ada perabotnya sama sekali, si istri wajib untuk memberikan suami apa yang paling sedikitnya dianggap perabot di rumah. Ya, biasanya di rumah itu paling sedikitnya dianggap perabot. Ada apa? Ada tempat tidur. Ya, alat-alat yang dipakai masak misalnya. Ya, atau yang semisal dengan itu. Ya, tidak mesti ya, dia miliki semuanya. Beli kulkas, mesin cuci, ya, kursi tamu, ya, kipas angin, AC, ya, tidak mesti ya, dia melakukan semua. Tapi yang paling sedikit dianggap sebagai apa? Sebagai perabot. Baik. Kemudian kata beliau, wa in khala'aha. Ini contoh-contoh ya dari bentuk apa namanya khulu. Nah, dan di sini Ibnu Qudamah terangkan kalau pungutan khulu berupa budak yang memiliki kekurangan. Kata beliau, wa in khala'aha ala abdin muayyan fa kharaja ma'iban
Kalau misalnya si suami melakukan khulu terhadap istrinya, ya, terhadap budak yang telah tertentu. Nah, jadi katakan oleh istrinya, khulu saya berikan kamu budak saya si fulan, disebut namanya, sudah ditentukan. Fakharaja ma'iban, ternyata budak itu ada aibnya. Punya aib. Falahu arshuhu wa radduhu aw radduhu aw akhdhu qimatihi. Maka suami di sini punya 3 pilihan. Yang pertama, dia ambil harga tautannya. Dikata misalnya budak itu tidak cacat, harganya 20 juta. Dengan cacatnya itu harganya hanya menjadi 10 juta saja. Maka diberikan tautannya, perbedaannya. Diberi berapa? 10 juta. Itu arsh namanya. Auradduhu, atau budaknya dikembalikan. Ganti yang lain. Ya. Kalau dia kembalikan, maka dia mengambil apa? Atau dikembalikan, ya, pilihan yang kedua dikembalikan. Kalau dia kembalikan, maka diambil apa? Diambil kimahnya. Diambil harganya. Kembalikan budaknya, sudah. Beri 20 juta. Harganya berapa? 20 juta misalnya. Nah. Kemudian kata beliau, wa in kharaja maksuban au hurran falahu qimatuhu. Kalau ternyata budak itu adalah budak yang dirampas, atau ternyata bukan budak, dia adalah seorang yang bebas, ini tidak syah, ya. Maka suami di sini pilihannya hanya mengambil apa? Mengambil qimah saja, mengambil harga. Nah, kemudian pembahasan berikutnya, siapa yang berhak melakukan khulu? Kata Ibnu Qudamah, wa yajusul khul'u min kulli man yasihhu talaquhu. Khulu itu boleh dilakukan oleh siapa saja yang syah untuk mentalak. Ya, kalau dia syah mentalak, berarti dia syah untuk melakukan apa? Melakukan khulu. Dan ini akan diterangkan nanti siapa yang syah untuk mentalak. Kita akan bahas nanti. Baik. Kemudian yang terakhir, syarat orang yang memberi pungutan khulu. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wala yasihhu. Ya, dan tidak syah. Nah, badlul iwad illa mimman yasihhu tasarrufuhu fil mal. Sini tertulis badal, ya, diperbaiki itu harokatnya. Banyak keliruan di harokat sini. Badlu bukan dal, ya, pakai dal. Bukan pakai dal, tapi pakai dal al-mu'jamah, pakai titik. La yajuzu badlul iwad. Tidak boleh dia memberikan harga dari khulu itu, ganti dari khulu, illa mimman yasihhu tasarrufuhu fil mal, kecuali orang yang syah bertasarruf dalam harta. Nah, jadi maksudnya khulu di sini ketika diberikan itu hanya keluar dari orang yang dianggap syah tasarrufnya. Ya, andai kata misalnya perempuan ini dihajar, dia mahjurah misalnya, dihajar, atau perempuan ini masih kecil, atau dia tidak waras pada saat setelah minta khulu, setelah itu dia tidak waras, ya, maka pada saat dia memberi harga khulu dalam keadaan dia orang yang tidak syah tasarruf, maka itu tidak dianggap syah pemberian khulunya. Harus di posisi yang dia syah untuk tasarruf. Nah, dan telah kita terangkan, ya, bahwa jaizut tasarruf itu dia balik, akil, ya. Kemudian apa? Kemudian rasyid. Iya. Maka apabila hal tersebut terpenuhi pada si perempuan, maka tidak ada masalah. Khulu'nya, pembayaran khulu'nya sudah selesai. Sudah syah. Selesai sudah pembahasan tentang khulu'. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah pembahasan tentang talak. Atau ini kita undur aja dulu, ya. Nanti kita bahas, insyaallah. Kita bertalak nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.